Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Kauka Mokodompis dengan NIM 22105093. Yang pertama, kita akan menjelaskan latar belakang PKLH dan tujuan PKLH. Apa sih latar belakang PKLH dan tujuan PKLH? Nah, latar belakang PKLH adalah wujud dari pendidikan nilai dengan tujuan utama membekali anak didik tentang pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kecenderungan tingkah laku dan bertanggung jawab secara rasional terhadap masalah lingkungan hidup. Tujuan dari PKLH membekali anak didik tentang pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kecenderungan tingkah laku dan bertanggung jawab secara rasional terhadap masalah lingkungan hidup. Selanjutnya, masalah kependudukan, jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi, tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah baik, masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Selanjutnya, masalah kependudukan. Yang pertama, struktur umum penduduk muda. Yang kedua, ciri-ciri penduduk. Yang ketiga, angka beban ketergantungan. Nah, struktur umum penduduk muda mencerminkan distribusi usia penduduk dalam satu negara. Sementara ciri-ciri penduduk mencakup faktor seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Angka beban ketergantungan mengukur perbandingan antara jumlah penduduk yang terlalu muda atau terlalu tua dengan jumlah penduduk usia kerja yang produktif. Semua ini mempengaruhi keberlanjutan ekonomi dan sosial suatu negara. Selanjutnya, masalah kependudukan, persebaran penduduk yang belum merata. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan fenomena yang sering ditemui di banyak negara di seluruh dunia. Beberapa wilayah cenderung menjadi pusat populasi yang padat, sementara wilayah lain mengalami depopulasi atau memiliki pertumbuhan penduduk yang lambat. Fenomena ini memunculkan tantangan sosial ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Nah, di bagian A ada faktor penyebab. Yang pertama, faktor geografis. Wilayah dengan aksesibilitas yang baik dan sumber daya alam yang melimpah cenderung menarik penduduk untuk bermigrasi dan menetap. Yang kedua, faktor ekonomi. Pusat-pusat industri, bisnis, dan layanan biasanya menarik lebih banyak penduduk karena menawarkan lapangan kerja dan peluang ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Faktor-faktor seperti keamanan, infrastruktur sosial, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Dan budaya lokal juga mempengaruhi keputusan penduduk untuk menetap di suatu wilayah. Di bagian B ada implikasi. Yang pertama, kesenjangan pembangunan. Persebaran yang tidak merata dapat memperdalam kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang maju dan tertinggal. Bagian B, tekanan lingkungan. Pusat-pusat populasi yang padat cenderung mengalami tekanan ekologis yang lebih besar, seperti polusi udara dan air, serta degradasi lahan. Bagian C, ketimpangan sosial. Ketidakmerataan dalam persebaran penduduk juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial dalam akses terhadap pendidik, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Di bagian C, solusi dan rekomendasi. Bagian pertama, pengembangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur transportasi dan komunikasi di wilayah terpencil dapat membuka aksesibilitas dan memperbaiki persebaran penduduk. Bagian B, pengembangan ekonomi lokal. Mendorong investasi dan pembangunan ekonomi di wilayah yang kurang berkembang untuk mengurangi tekanan migrasi ke pusat-pusat populasi. Bagian C, pemberdayaan masyarakat lokal. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan untuk memastikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selanjutnya, masalah kependudukan, kualitas penduduk yang belum memadai. Masalah kualitas penduduk yang belum memadai bisa meliputi rendahnya tingkat pendidikan,
kesehatan yang buruk, serta kurangnya keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam ekonomi. Jadi, dapat kita simpulkan, masalah kependudukan meliputi jumlah dan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, struktur umum penduduk muda, ciri-ciri penduduk, angka beban ketergantungan, persebaran yang belum merata, dan kualitas penduduk yang belum memadai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.